Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimahullahu ta'ala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat Rasulullah. Dua orang sahabat ini adalah sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang luar biasa. Tetapi suatu saat terjadi clash atau terjadi perkelahian di antara dua orang ini. Siapa dua orang sahabat itu? Dua orang sahabat itu adalah yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu radhiyallahu anhu dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dua orang ini tadi kemudian terjadi silang pendapat dan beda pendapat, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari terpancing emosinya, kemudian tanpa sengaja mengucapkan suatu kata-kata yang sangat menyakiti hati Bilal. Kata-kata ini begitu menyakiti hati Bilal. Apa kata-kata daripada Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari yang pastinya tanpa sengaja, tanpa ia kehendaki, mengucapkan kata-kata ataupun memanggil Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu dengan kata-kata, "Ya ibna Umma Sauda." Wahai anak dari seorang perempuan yang berkulit hitam. Jadi panggilan Abu Dzar ini begitu rasis, yaitu membandingkan dia seorang Arab dari Bani Ghifar, hadirin jamaah sekalian, yang pasti dia merasa lebih mulia daripada seorang Bilal ibn Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam dari Ethiopia. Jadi beliau memanggil Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, memanggil Bilal ibn Rabah dengan panggilan yang rasisme, panggilan yang begitu rasis, panggilan yang menyakiti hati Bilal. Apa dia panggil? Ya ibna bintas sauda. Wahai anak dari seorang perempuan yang berkulit hitam. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu begitu terluka dengan perkataan ini, kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar cerita daripada Bilal ini, Rasulullah kemudian tabayyun. Rasulullah kemudian memanggil Abu Dzar Al-Ghifari dan bertanya apakah berita yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari Bilal benar adanya. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, atahtaqira ummah." Wahai Abu Dzar, apakah engkau sudah menghina ibunya Bilal? Maka karena memang Abu Dzar melakukan hal itu, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu itu masih ada benih-benih jahiliyah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Tapi kemudian dalam kisah itu akhirnya Abu Dzar meminta maaf kepada Bilal, dengan permintaan maaf yang begitu luar biasa, sampai kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, engkau lebih mulia daripada aku. Wahai Bilal, engkau lebih mulia daripada aku." Karena sudah pasti Abu Dzar tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang begitu menyakiti hati Bilal ini. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran, bahwasanya apabila masih ada benih-benih rasis di dalam pemikiran kita, apabila kita melihat orang, menghormatin orang, menyanjung orang hanya karena masalah-masalah nasab, masalah-masalah harta, masalah-masalah jabatan dan kedudukan, maka sesungguhnya kita pun masuk dalam pada hadis Rasulullah SAW ini apa?
innaka mru'un fikal jahiliyah. Sesungguhnya di dalam dirimu itu, di dalam diri kita ini ada benih-benih jahiliyah. Kenapa? Apa salah satu bentuknya? Orang jahiliyah itu sangat rasis, ya. Orang jahiliyah itu memandang manusia itu hanya dari segi nasabnya, hanya dari segi hartanya, hanya dari segi kedudukannya. Sedangkan Islam menghapus semua benih-benih rasisme seperti itu. Islam tidak melihat manusia dari nasabnya. Islam tidak melihat manusia dari jabatannya. Islam tidak melihat manusia daripada pakaiannya. Islam tidak melihat manusia ini daripada hartanya. Tapi Islam, Allah Subhanahu wa taala hanya melihat manusia hanya daripada hati dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila qulubikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat, ya, ila suwarikum, kepada paras kalian, ya. Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau matanya sipit, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, nggak pernah dilihat oleh Allah. Wala ajsamikum, ya, tidak juga Allah melihat tubuh kita, ya, tegakkah, berdiri, tegapkah, tinggikah, pendekkah, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian, ya. Karena itulah hadirin jamaah sekalian, ketika Abu Dzar tanpa sengaja mengucapkan kata-kata ini, kata-kata yang menghina Ibu Bilal, kata-kata yang kemudian sangat menyakiti hati Bilal dengan mengungkit-ungkit suku dan ras keturunan, maka Rasulullah SAW mengatakan, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya di dalam dirimu itu, wahai Abu Dzar, masih ada sifat-sifat jahiliyah. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka marilah, ya, kita ini dalam memandang manusia yang lainnya, dalam melihat manusia yang lainnya, itu hanya didasarkan kepada ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena yang lainnya. Karena harta bisa kita kumpulkan, tapi dengan mudah juga Allah akan hilangkan harta itu. Jabatan mungkin kita mudah dapatkan, tapi dengan mudah juga Allah akan hilangkan jabatan itu. Karena semuanya tidak ada yang abadi, ya. Tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita melihat seseorang itu hanya karena keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kita memengagumkan manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bersikap dengan para pembesar-pembesar Quraisy, ya, setelah, ya, Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar wafat kemudian digantikan oleh Umar. Suatu saat Umar ketika itu seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, sedang duduk bersama dengan banyak orang, dan di situ ada pembesar-pembesar Quraisy, ya. Quraisy kita ketahui suku yang sangat terpandang di Jazirah Arab ketika itu, ya. Hadirin yang dirahmati, dan Umar pun termasuk daripada suku Quraisy, ya. Hadirin yang sekalian, maka di dalam, ya, majelis ini, dalam perkumpulan ini ada tokoh-tokoh besar Quraisy. Di situ ada Abu Sufyan, di situ ada Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, ya, orang-orang yang sangat terpandang di dalam bentuk masyarakat Quraisy ketika itu, ya. Maka hadirin yang rahmat Subhanahu wa taala, maka ketika Abu Sufyan datang menghadiri majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar biasa saja, ya, tanpa kemudian melakukan penghormatan yang, ya, hormat, tetap hormat, tapi penghormatan itu ala kadarnya. Masuk lagi misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, maka Umar juga tetap di atas tempat duduknya, tetap menghormatin, tapi tidak sebagaimana penghormatan yang luar biasa diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian masuklah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya, Bilal masuk ke dalam majelis ini.
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri menyambut Bilal ibn Rabah, kemudian dipeluk Bilal dan didudukkan oleh Umar langsung di hadapan, di samping Umar. Bagaimana kemuliaan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ini begitu besar di mata Umar. Maka ketika itu hadirin jamaah sekalian, para pembesar Quraisy ini protes karena mereka tahu siapa Bilal sebelumnya. Bilal adalah seorang mantan budak kulit hitam, hadirin jamaah sekalian. Maka mereka protes, wahai Umar, ketika yang masuk dalam majlis ini Abu Sufyan, atau yang masuk dalam majlis ini Ikrimah bin Abi Jahal, para pembesar-pembesar Quraisy, engkau bahkan tidak berdiri untuk menyambut mereka. Engkau menganggap mereka ini sama saja seperti orang-orang yang lain. Tapi kenapa ketika Bilal ibn Rabah, yang kami tahu dulunya dia seorang mantan budak bagi kehidupan kami, ya, Bilal dulu budak di Mekah, dan dia seorang pria berkulit hitam, kenapa kok engkau begitu menyanjung beliau dan begitu menghormatin beliau, sampai ketika beliau datang engkau berdiri dan menyambut, bahkan engkau dudukkan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu di samping tempat dudukmu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan ini. Kata Umar radhiyallahu anhu, kemana kalian semua para pembesar Quraisy ini? Ketika Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu sudah beriman kepada Rasulullah, bahkan dia harus menanggung siksaan yang pedih atas istiqomahnya dia di atas keimanan ini. Di mana kalian ketika Bilal ibn Rabah hijrah, ya, bersama dengan para sahabat yang lainnya untuk menyeru panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kalian ketika Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya, mengikuti hampir seluruh perperangan yang diikutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk membela agama ini dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan banyak di antara kalian, kata Umar, yang masih ikut memerangi Rasulullah. Maka karena jasa Bilal yang begitu luar biasa itulah, karena keimanan Bilal yang begitu luar biasa itulah, kemudian Umar begitu menyanjung Bilal. Maka ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana cara kami mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang engkau berikan kepada Bilal ibn Rabah ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Ikrimah, sekarang medan jihad terbuka luas. Ya, di Syam terjadi jihad, kemudian di Persia juga terjadi jihad. Silakan engkau pilih kemana saja, medan jihad terbuka luas dan engkau pun akan mendapat kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sahabat-sahabat yang utama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh dalam kehidupan kita bagaimana Umar radhiyallahu anhu menghilangkan benih-benih jahiliyah itu daripada hati orang-orang Quraisy yang ketika itu mungkin baru masuk Islam. Tidak juga baru hadirin jamaah sekalian, tapi mungkin mereka masih ada fanatisme mazhab, fanatisme kesukuan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita akan menghilangkan sifat-sifat seperti ini. Ya, menghormatin manusia hanya karena harta, hanya karena nasab, hanya karena jabatan. Tapi lihatlah manusia itu dari keimanan dia kepada Allah, dari ketakwaan dia kepada Allah, dan dari pengorbanan dia di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.